ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat, semangat senantiasa. Masyarakat peduli hukum, akhir-akhir ini sungguh banyak pembahasan di media elektronik, TV, YouTube, media online, bahkan media cetak juga. Selalu berita-berita yang berkaitan dengan pencalonan presiden, bahkan akhir ini terutama pencalonan wakil presiden. Ya, ini hal yang memang sangat baik untuk disikapi untuk pesta demokrasi. Namun banyak berita yang justru perlu kita kritisi apabila itu berita tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan seseorang di dalam pencapresan, yaitu membuka hal-hal yang tidak baik terhadap capres tersebut. Menurut saya, ya mari kita bersaing seyogianya program-program yang diberitakan, yaitu hal-hal yang baik, dan sebagai calon presiden dan wakil presiden apa programnya dan bagaimana statement dia dalam rangka untuk membangun negara dan bangsa ini demi untuk menggapai cita-cita perjuangan kita itu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini seharusnya harus disuguhkan, diperdebatkan, dan apa yang kurang dan bagaimana supaya masyarakat ini sejahtera. Tetapi saat ini saya ingin membahas atau mengulas tentang hal yang berkaitan dengan advokat. Advokat itu adalah profesi yang mulia, officium nobile. Tentu di dalam perjalanan profesinya selain menangani perkara, disebut juga sebagai the guard of constitution. Artinya sebagai pengawal daripada konstitusi, penegak hukum di Republik ini. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 5 ayat 1 menyatakan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kalau kita baca dalam penjelasannya, dia setara dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Arti bebas yaitu independen. Berarti dia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Tentu profesi advokat sehari-harinya adalah memberikan advice atau nasihat, bahkan menangani secara litigasi di pengadilan atau proses penyidikan. Oleh karena itu, dalam rangka mensikapi tentang keadaan pencalonan presiden maupun wakil presiden, bahkan sampai nanti kepada pemilu, advokat haruslah kiranya independen sebagaimana statusnya, yaitu mandiri. Dalam arti tanpa menafikan hak seseorang untuk ikut serta berpolitik. Tetapi menurut saya selaku advokat itu harus independen dalam arti tidak perlu menyatakan bahwa calon saya atau calon yang tepat untuk pilpres maupun pemilihan calon wakil presiden adalah si A atau si B. Karena apa? Advokat di seluruh Indonesia mandiri, bebas. Jadi nggak perlu kita memberikan sesuatu statement secara umum di publik yang menyatakan kita mendukung calon ini. Karena hal tersebut akan membuat perbedaan di antara advokat itu sendiri. Saya jujur, selain di dalam media sosial, terutama hal-hal ini juga di media internet dalam arti di grup WhatsApp, saling bertanding akhirnya, ya, menyatakan ini yang tepat, ini yang tepat. Seharusnya kita tidak perlu mengikuti itu. Supaya ke depan apabila ada persoalan hukum di dalam pilpres atau pemilihan legislatif nanti, maka advokat hadir membela perkara tersebut. Jadi di awal tidak ada konflik interest antara seseorang dengan yang lainnya. Mari kita jaga marwah advokat. Kita sebagai advokat
harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga konstitusi, menjaga keberagaman untuk tetap menjalankan hukum secara benar dan tepat di kalangan pelaksana undang-undang termasuk juga pemerintah. Sekali lagi, advokat adalah independen yang harus menegakkan hukum terhadap siapapun, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat lainnya atau terhadap partai politik. Salam dari saya, sampai ketemu kembali.